Selamat Sabat, saudara-saudara. Selamat pagi, saudara-saudara yang ada di Indonesia. Selamat sore buat saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini kita tanggal 8 Oktober, tepatnya hari Sabat juga ya, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Christ and His Righteousness, chapter 12. Dan judulnya adalah Bond Servant and Free Man, hamba dan orang merdeka. Namun sebelum kita lanjut pelajaran kita, mari kita berdoa. Saya minta apakah Sister Christy bisa mengawali kita dengan doa buka. Boleh kita berdoa. Bapa terkasih dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah memimpin kami hingga pada pertemuan saat ini akan segera dimulaikan. Tuhan, memulaikan Bible study kami minta tuntunan-Mu, Roh-Mu yang ada di dalam kehidupan kami akan menuntun kami kepada kebenaran Tuhan yang akan memerdekakan kami. Berdoa juga buat Pak Dolphin yang akan memimpin, membawakan Bible study, biarlah hikmat dari sorga, bahkan setiap perkataan yang dia keluarkan itu semua berasal dari Tuhan. Berkati jaringan juga internet yang kami sedang gunakan, kiranya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah yang menjadi doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Kristi. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita dipertemukan lagi di pelajaran tentang karakter Kristus. Dan ini sangat penting ya. Inilah pelajaran kabaran 3 malaikat yang di akhir zaman ini penting buat kita melihat bagaimana Kristus, bagaimana karakternya, bagaimana pengorbanan dia, bagaimana kayu salib itu kita pandang. Ini bukan suatu hal yang main-main ya. Dan terima kasih Sister Kristi sudah berdoa di dalam pembahasan kita ini. Kita memerlukan Tuhan ya, yang menjawab semua pertanyaan kita saat kita Bible study. Kita memerlukan Tuhan yang menjelaskan kepada kita ya akan apa yang sedang kita pelajari ya. Kita tidak perlu human wisdom, kita tidak perlu kepintaran manusia untuk menjelaskan apa yang sedang kita pelajari ya. Saudara-saudara, kalau kemarin kita ada di chapter 11 membahas tentang bagaimana iman Yosafat ya ketika dikepung oleh musuh-musuh, dan di chapter 11 diajarkan bagaimana kita bisa belajar tentang doa Yosafat ya, sehingga Yosafat memiliki kemenangan. Saudara-saudara, ketika kita di dalam satu tekanan dan kita coba mencari jalan keluar oleh diri kita sendiri, kita tidak akan pernah menemukan jalan itu. Ya. Walaupun pada buktinya ada jalan-jalan yang kita temukan dengan cara kita sendiri, tetapi hasilnya selalu mengecewakan. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Inilah kemenangan yang Yosafat dapat. Ya. Dan di sini kita berbicara tentang iman. Oke, mulai kita kepada kutipan ya. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya atau menyanggah, silakan dipotong ya. Tapi ini hanya 4 halaman dan saya berharap kita selesai tepat pada waktunya. Ya. Kuasa iman yang membawa kemenangan yang terdapat dalam ayat-ayat lain dalam Alkitab, ya, dalam kitab suci adalah sangat praktis. Ini dibilang praktis, artinya bisa dipraktekkan. Ya. Praktis artinya bisa mudah kita mengerti. Nah, pertama, kita harus mengerti bahwa orang berdosa adalah hamba dosa. Kristus berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berkali-kali kita membahas hal ini ya, tetapi di sini ditekankan lagi apa yang boleh
menjadi perhatian kita, ya. Rasul Paulus juga dengan menempatkan dirinya dalam posisi manusia yang belum diperbarui, dia berkata, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Saudara lihat bagaimana Rasul Paulus itu menyatakan dirinya, ya. Dia tidak jaim, saudara-saudara. Dia tidak pretending bahwa dia nabi Tuhan dan dia suci. Nabi aja punya kerendahan hati seperti itu. Ya, sebenarnya bukan kerendahan hati, tapi lebih kepada dia menyadari dia itu apa dan dia itu siapa. Dan itulah kenyataannya. Kita semua berada terjual di bawah kuasa dosa. Seorang yang dijual berarti adalah seorang hamba. Kita ingat dulu di Amerika Serikat dan di belahan dunia Eropa, ya, ada istilah budak. Ya. Dulu budak tahun 1800-an, 1600-an, 700-an, budak diperjualbelikan. Ya. Seorang yang dijual berarti adalah seorang hamba. Dengan demikian, seorang yang terjual di bawah kuasa dosa disebut juga hamba dosa. Bagaimana budak-budak dulu, mereka ada di bawah tuannya, jadi mereka disebut sebagai hamba. Petrus juga menunjukkan fakta yang sama ketika berbicara tentang guru-guru yang palsu, yang jahat. Saya, saudara-saudara, ketika baca di 85.2 ini, kenapa ya dia singgung tentang Petrus berbicara bagaimana guru-guru palsu yang jahat itu, ya. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kejahatan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Saudara-saudara, satu gambaran yang ironis di akhir zaman ini, ketika ada yang mengaku hamba Tuhan, ya, lalu memiliki sikap yang sepertinya tidak berdosa, memberikan pernyataan-pernyataan yang sepertinya dia orang suci, dia orang berdosa, ini sangat bertolak belakang dengan Rasul Paulus. Tentunya Petrus juga. Rasul Paulus, Petrus, mereka mau menyatakan inilah keadaan manusia yang sebenarnya. Ya. Tapi bagaimana orang bisa menjadi suci? Karena ada waktu, ya, yang sedang berjalan. Ketika orang hidup di dalam pimpinan Tuhan, dia bertumbuh dan bertumbuh dari waktu ke waktu sampai mencapai kepada kesempurnaan Kristus. Apakah saudara berpikir bahwa Henok tidak berdosa selama ada di dunia? Tapi bagaimana dia bisa berhubungan dengan Tuhan selama kurang lebih 300 tahun? Ya, ini yang harus kita lihat. Jadi hati-hati, ya. Ketika ada ajaran-ajaran yang menunjukkan bahwa ada kesempurnaan di dalam guru-guru yang mengajarkan, kita harus berhati-hati, ya. Sampai saat ini, ya, saya juga tidak mau takabur untuk bilang tidak ada orang suci, tidak ada orang benar yang sedang bertumbuh banyak, ya. Tetapi kalau mau bilang secara utuh ada orang suci hari ini, saya meragukan itu. Ya. Kenapa? Buktinya di Alkitab sendiri. Rasul Paulus bilang, Petrus bilang, ya, ciri-ciri utama dari seorang hamba adalah orang itu tidak dapat bertindak sesuai kehendak sendiri, melainkan dia terikat untuk melakukan kehendak orang lain. Jadi kalau guru Anda mengajarkan Anda, ya, mengatur Anda, menuntun Anda, ya, Anda adalah hamba dari guru itu sendiri. Sangat berbeda dengan apa yang Rasul Paulus alami, Petrus, Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Sangat berbeda. Saya yakin dalam perjalanan pertolongan Tuhan, saudara bisa melihat ini. Ya. Oke, kita lihat Rasul Paulus membuktikan kebenaran perkataannya sebagai seorang duniawi, karnal, dan hamba dosa. Sebab apa yang aku perbuat
Aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Saudara, saya mau tanya. Apa saudara suka kalau berbohong? Apakah saudara-saudara suka membunuh? Tentunya kita tidak suka untuk membunuh. Karena kita tahu itu menyakitkan. Menyakitkan hati banyak orang. Begitu juga dengan berdusta. Itu menyakitkan banyak hal. Menyakitkan hati Tuhan. Ya. Tetapi itu yang terjadi, mungkin membunuh itu agak vulgar ya, contohnya. Tapi kesombongan diri, ya, itu sama dengan membunuh. Ya, banyak hal di mana kita berada di bawah di bawah hukum. Dan di sini Rasul Paulus menyatakan naturalnya manusia, ya, karena yang sesungguhnya nggak mau bikinin, tapi itulah yang terjadi. Ya. Tetapi bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Terus sudah lihat itu? Ya, saya secara pribadi bersyukur, puji Tuhan, dengan firman yang saya baca, bagaimana Rasul Paulus ya di dalam kehidupannya, ya, mungkin satu-satunya nabi di pandangan saya secara pribadi yang memang tidak jaim. Ya, dia menyatakan inilah saya orang berdosa. Ya. Di sini dia bilang begini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Saudara, Roma 7 ayat 15 ini firman Tuhan. Apakah kita percaya bahwa tidak ada yang baik di dalam diri kita? Atau kita percaya bahwa kita ada yang baik di dalam diri kita yang kita sedang lakukan? Apalagi untuk Tuhan. Kita sudah banyak belajar tentang pembenaran oleh iman. Makanya bahasanya righteousness by faith. Pembenaran oleh iman. Ya. Hanya melalui iman saja, saudara-saudara. Ya. Saya percaya bahwa tidak ada yang baik di dalam diri saya. Hanya melalui iman saja, saya percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja di dalam saya. Ya. Sehingga segala sesuatu akan keluar dari dalam diri saya, itu adalah Kristus sendiri. Bahkan di dalam Bible study ini, ya, kita hasil dari apa yang kita pelajari adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini bukan kita pintar berdebat, bukan kita pintar berargumen, bukan kita pintar memberikan pendapat, bukan kita pintar menilai. Ya. Tetapi di sini untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, kita lanjut ya. Kenyataan bahwa dosa dapat mengontrol manusia membuktikan bahwa manusia adalah hamba. Dan walaupun setiap orang yang berbuat dosa menjadi hamba dosa, perhambaan itu menjadi suatu yang tidak mampu dijalani apabila orang berdosa tersebut sudah melihat sekilas pembebasan. Sebentar ya. Saya ulang ya. Perhambaan itu begini dari kenyataannya. Kenyataan bahwa dosa dapat mengontrol manusia. Benar ya, saudara-saudara percaya ya. Dan karena apa itu yang terjadi ya? Membuktikan bahwa manusia adalah hamba. Dan walaupun setiap orang yang berbuat dosa menjadi hamba dosa,
Perhambaan itu, ini pengharapan kita ya. Pengharapan. Seberkas cahaya ya. Perhambaan itu menjadi suatu yang tidak mampu dijalani apabila orang berdosa tersebut sudah melihat sekilas kebebasan itu dan merindukannya. Banyak pengalaman pribadi ya, ketika terkungkung dalam dosa, lalu datang bertobat kepada Tuhan, melihat kelepasan, merasakan kelepasan yang Tuhan berikan, merindukan kelepasan yang sesungguhnya itu. Namun di lain waktu jatuh dalam dosa yang sama. Inilah realita kehidupan. Inilah realita bagaimana manusia itu. Ya. Kita rindu untuk tidak berdosa. Ya. Silakan saudara rindu untuk tidak berdosa. Silakan saudara rindu untuk menjadi sempurna. Tapi saudara jangan ngaku-ngaku saudara orang suci. Ya. Saya jangan pernah mengaku saya orang suci. Saya orang benar. Karena saya dalam proses, saudara dalam proses. Kemuliaan Tuhan akan indah pada waktunya. Ya. Yang dinyatakan di dalam diri orang-orang benar. Saya lanjut ya. Namun dia tidak mampu, ya kita rindu ya, kita rindu untuk bebas, ya kita rindu untuk tidak berdosa. Namun kita ya tak mampu mematahkan rantai-rantai yang mengikat kita dengan dosa. Kemustahilan manusia yang belum diperbarui untuk melakukan sesuatu yang baik yang kita ingin lakukan telah dijelaskan dalam Roma 8, 7 dan 8. Ada brother Eric di sini mau kasih sanggahan. Silakan, Pastor. Oke, baik, terima kasih Brother Dolvin. Minta maaf kita minta itu lebih dulu karena memang jam 8 mau izin live karena akan melayani untuk sekolah sahabat cabang di Wengkol. Oke, jadi kita ingin menanggapi yang apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ya tentang realitas dosa yang ada di dalam dirinya. Ini diungkapkan oleh seorang rasul yang darinya keluar pengajaran pembenaran oleh iman. Dan kemudian dia melihat realitas dosa itu di dalam dirinya yang memang begitu berkuasa. Jadi memang Paulus sendiri menyadari dan mengakui ya bahwa tidak ada satu kebaikan yang ada di dalam dirinya. Dan itu memang satu kenyataan bahwa manusia memiliki realitas itu di dalam dirinya. Dan memang tidak ada satu manusia pun yang dapat menyatakan bahwa kita orang baik atau kita tidak berdosa. Dan Alkitab menjelaskan seperti itu. Dan memang akan terus seperti itu. Realitas kita di dalam dosa akan terus seperti itu. Ya, di mana ada kemerosotan demi kemerosotan, kemudian di mana ada sakit penyakit bahkan sampai kepada kematian. Kalaupun ada yang bisa dilakukan oleh manusia untuk membuat umur hidupnya lebih panjang atau umur hidupnya lebih lama, itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan manusia hanya untuk sepertinya sedikit saja untuk memberikan lebih lama lagi kehidupannya. Dan itu tidak ada ya kenapa kita bisa menikmati umur yang lebih panjang itu tidak ada tujuan selain kita dapat menikmati dan melihat kasih dan kebaikan Tuhan lebih lama lagi ya. Dan memang di sana di dalam realitas kita sebagai orang yang berdosa bahwa sesungguhnya apapun yang akan kita buat itu untuk membuat keadaan lebih baik itu tidak akan pernah cukup ya, dan itu tidak akan pernah terjadi sedemikian. Dan memang sepertinya penjelasan tentang bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa di dalam kita itu adalah penjelasan secara rohani. Dan memang secara fisik ya, secara rohani itu akan diwujudkan ya, bahwa kita akan dipulihkan. Tapi secara fisik itu nanti kita akan penuh dipulihkan itu ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Seperti itu ya. Jadi pertarakan atau bahkan upaya yang kita bisa dapat lakukan itu untuk dapat membuat kita berada di dalam keadaan yang terbaik sekalipun ya,
itu tidak akan pernah mengubah keadaan kita, yang menjelaskan bahwa realitas dosa di dalam kita itu memang seperti itu, bahwa kita tidak ada yang baik, kemudian bahwa sesungguhnya di dalam diri kita itu hanyalah dosa, dan dosa yang mengikat kehidupan kita. Tapi kita bersyukur ya, kita bersyukur. Memang kalau mungkin di selanjutnya di dalam penjelasan ini kita bersyukur ya, bahwa Tuhan menyelesaikan masalah dosa yang ada di wilayah itu ya, di wilayah itu. Dan memang ketika Tuhan menyelesaikan masalah dosa di wilayah itu, sesungguhnya kita adalah orang yang telah menerima semua manfaat di dalam Kristus ya, dan kita telah menikmati setiap kebenaran itu walaupun sebelum kita melakukan apa-apa ya, sebelum kita lakukan apa-apa. Dan itu memang kenyataan seperti itu. Kita telah memilikinya. Dan kemungkinan bahwa kita akan dapat memperoleh kehidupan yang kekal sebelum kita melakukan sesuatu yang baik, itu telah kita miliki melalui apa yang Yesus lakukan ketika Yesus menyelesaikan masalah dosa di wilayah yang paling dalam, yang mengikat kita sebagaimana orang berdosa ya. Dan itu yang disadari, yang diakui oleh Rasul Paulus. Dan memang saudara-saudara, mungkin ada satu sumber ajaran yang mungkin kita yakini ya, bahwa kita akan menjadi lebih baik dari saat ini oleh karena kita menerima pembenaran oleh iman secara fisik ya. Itu tidak akan seperti itu ya. Itu tidak akan, kita mungkin akan terjebak di masalah teologi atau ajaran tentang kekudusan zaman baru mungkin yang bisa kita pegang. Bisa pada akhirnya membuat kita berada dalam keadaan kita sesungguhnya tidak berada di wilayah di mana Tuhan dapat menyelamatkan kita. Jadi sekali lagi ya, melalui realitas ini, melalui penjelasan ini, bahwa Paulus menyatakan bahwa kita berdosa, tidak ada yang baik dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah ketika Injil menyelesaikan masalah dosa di wilayah yang paling dalam, Injil menyelesaikan masalah dosa secara rohaninya, sempurna secara rohani. Dan nanti tubuh yang dapat binasa ini akan diubahkan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Oke, itu mungkin yang bisa ditambahkan, brother. Ini juga adalah tanggapan dari apa yang brother Ebing bilang yang lalu ya, yang akhir dari diskusi yang lalu. Oke, baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pendeta Erik. Jadi betul sekali penekanannya di situ. Kita sudah lihat ya. Kembali ditekankan bagaimana apa yang Rasul Paulus jelaskan tentang keberadaan kita sebagai manusia yang natural, yang alami ya. Oke, ada pendapat yang lain? Silakan saudara-saudara sebelum kita lanjut. Ada saudara-saudara lain yang melihat apa dari kutipan ini atau pertanyaan, silakan kita jawab sama-sama. Di sini kita belajar sama-sama ya. Adapun teguran, nasihat atau apa yang saja yang sedang kita sama-sama bahas ini adalah untuk kita semua, termasuk pembicara. Pembicara bukan sebagai seorang guru di sini yang mengajarkan ya, tapi nasihat-nasihat juga ini buat saya secara pribadi. Dan puji Tuhan sangat menguatkan. Jadi kita semua sama-sama belajar. Oke, kalau belum ada, saya ulangi lagi ya. Kenyataan bahwa dosa dapat mengontrol manusia membuktikan bahwa manusia adalah hamba. Dan walaupun setiap orang yang berbuat dosa menjadi hamba dosa, perhambaan itu menjadi suatu yang tidak mampu dijalani apabila orang berdosa tersebut sudah melihat sekilas kebebasan itu dan merindukannya. Ya, kita mau rindu. Kadang-kadang di dalam kelelahan karena dosa, karena kegagalan, ya sering kita berseru, Tuhan, aduh kok gagal lagi, kok gimana ya, kok saya ini tertekan sekali, saya ini lemah sekali Tuhan. Semua kita unek-unek kita sampaikan. Ya, coba saudara-saudara, kalau kita melihat segala kekurangan kita itu, kita sampaikan kepada Tuhan, dan kita gagal dan gagal lagi. Ini pertanda apa yang Rasul Paulus bilang, itu adalah suatu kebenaran. Dan itu firman Tuhan. Kenapa? Tidak ada yang baik dalam diri kita. Kenapa hari ini, dalam satu minggu ini saya contohnya tidak berdusta, saya tidak menceritakan keburukan orang lain, saya tidak menghina siapapun. Tapi bulan depan saya gagal. Kenapa, saudara-saudara? Dan saya mengaku saya orang Kristen, Advent lagi.
Saya mengaku saya orang yang menguruskan sabat. Saya mengaku yang melakukan reformasi kesehatan. Saya yang melakukan semua syarat-syarat seperti orang muda, anak muda yang kaya yang datang kepada Kristus. Dari kecil saya melakukan semua hukum. Ya. Tapi ada kegagalan besar di situ. Kenapa saya gagal? Ya. Saya tidak makan ikan, saya makan tahu, saya makan brokoli. Tetapi saya kenapa gagal dalam dosa? Ini yang kenapa saya masih hamba dosa? Ini yang mau diungkapkan oleh pembenaran oleh iman. Yang tadi sudah disinggung oleh Pendeta Erik. Ya. Saudara dan saya, kita tidak mampu mematahkan rantai-rantai yang mengikat dosa. Mustahil, saudara. Mustahil. Entah saudara sadar atau tidak sadar. Ya. Kita harus melihat di mana kita berdiri. Apakah kita berdiri karena Tuhan atau kita berdiri karena diri kita sendiri, berusaha untuk keluar dari dosa, berusaha untuk mengalahkan dosa, dan hasilnya zero. Berapa banyak orang yang dalam pengalaman pribadinya membuktikan bahwa ayat-ayat kitab suci tersebut adalah benar. Seberapa banyak? Apakah saudara sudah membuktikan ayat-ayat dalam kitab suci itu benar atau tidak? Apakah saudara sudah memiliki pengalaman itu atau sedang menjalani pengalaman itu? Berapa banyak yang telah berulang kali mencoba mengatasi masalah ini? Ya. Bahkan dengan usaha mereka yang paling tekun. Saudara mau ke gereja, Vesper, PA, malam Rabu, sabatnya, renungan paginya, renungan malamnya. Don't get me wrong ya. Jangan salah paham ya. Saya tidak bilang itu. Tapi bukan itu yang membuat kita tidak berdosa. Seberapa banyak saudara dengar sermon ya dari pendeta yang mengajarkan berhenti berdosa. Jangan berdosa, menyakiti hati Tuhan. Tapi seberapa banyak kali saudara tetap berdosa? Saya tetap berdosa. Ini kenyataannya. Hidup itu tidak semudah yang para motivator sampaikan ya. Ya, Anda harus ini, Anda harus itu, harus begini, harus begitu. Saudara, kita akan datang kepada konklusi pada akhirnya bahwa kenapa kita masih jatuh terus dalam dosa. Kenapa kita gagal terus walaupun kita sudah melakukan semua kebenaran. Mau sabatnya lah, mau hafal ayat hafalannya, ya, mau pelayanannya kah, membantu orang sakit, membantu orang miskin, orang lemah, semua hal-hal itu kita lakukan. Ya. Saya mau singgung lagi Matius 7, 21, 22, 23. Bukankah kami, Tuhan, kami mengusir setan demi nama-Mu, menyembuhkan orang, membantu orang miskin, bla bla bla, semualah kita lakukan kebaikan. Ya, dalam konteks pelayanan. Ayat 23 Tuhan bilang, menyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Men, sedih sekali. Sakit sekali. Ya. Banyak yang kita pikir kita bisa lakukan untuk berhenti berdosa, tapi kita selalu berdosa. Mereka tidak memiliki kekuatan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya. Dan sangat disayangkan, mata mereka tidak sepenuhnya memandang pada Tuhan, tetapi mereka memandang pada diri sendiri dan pada musuh mereka. Oke, ada pendapat, ada masukan, ada sanggahan, tambahan, silakan. Halo. Ya, go ahead, brother. Ya.
Ya, jadi dalam kutipan ini kita belajar yang mengenai realitas dosa yang begitu dalam, yang kalau dilihat ya sebenarnya manusia akan sadar betapa dia begitu jauh dari Tuhan, bahkan kebenaran. Dan ini merupakan satu poin yang sangat penting sebenarnya bagi kita yang merindukan kebenaran. Jadi kita tidak akan pernah maju di dalam kebenaran atau ya tidak akan pernah bergerak ya menuju kebenaran ketika kita belum pernah melihat realitas dosa seperti yang sedang digambarkan ya oleh Wagoner, bahwa dosa itu masuk ke dalam diri kita begitu dalam. Dan orang-orang yang mencoba ya untuk menyelesaikan dosa hanya pada tingkah laku atau mengubah perilaku luar, itu sama sekali tidak pernah menyentuh keberadaan dosa itu sendiri, tetapi sebaliknya ya hanya mengubah dosa dari satu bentuk kepada bentuk yang lain ya. Dia mungkin melakukan begitu banyak perilaku baik ya, perilaku baik yang sesuai dengan yang dikatakan oleh hukum-hukum. Tetapi apakah itu memungkinkan bagi dia untuk menyesuaikan dengan hati yang jahat gitu, ya? Jadi kalau tingkah laku bisa diubah ya, tapi hati kita ini sangat sulit untuk dibuat sesuai dengan hukum Tuhan. Dan ini adalah realitas dari manusia yang berdosa ya. Ini adalah realitas dari manusia yang berdosa. Dan ini sangat penting ya kita ketahui bahwa memang realitasnya seperti itu. Bahwa dosa masuk begitu dalam dan untuk memulihkan kita, kita harus paham keadaan kita yang seperti ini. Ya, keadaan kita yang seperti ini kita harus paham. Karena kalau kita tidak menyadari dosa itu masuk sebegitu dalam, kita akan ditipu ya oleh begitu banyak ajaran yang hanya mengajarkan pemulihan itu pada tingkah laku. Buat ini, buat itu, buat ini, dan harus begitu. Tetapi semuanya perubahannya pada tingkah laku. Tetapi tidak menekankan bagaimana perubahan hati. Bagaimana hati itu diubahkan, bagaimana kesombongan itu hilang, bagaimana mementingkan diri itu hilang. Itu sama sekali tidak disentuh ya oleh ajaran-ajaran yang seperti itu. Jadi teman-teman, dalam pelajaran kita saat ini adalah ini menekankan satu poin di mana realitas berdosa itu kita harus tahu persis sejauh mana dia dan bagaimana keadaannya. Nah, itu yang pertama. Baru yang kedua adalah kita juga ingin menanggapi ya apa yang Brother Eric tadi sampaikan. Nah, kita melihat realitas itu dari pengalaman pemulihan fisik ya, itu dari pengalaman Abraham dan Sarah yang dijanjikan Tuhan untuk keturunan. Jadi secara biologi mereka sebenarnya sudah tidak memenuhi ya hukum biologi untuk memenuhi janji Tuhan. Tetapi ternyata ya perjanjian Tuhan yang Tuhan janjikan kepada mereka itu mencakup bagaimana mereka bukan hanya mengalami kebenaran secara rohani, tetapi perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham itu mencakup pemulihan fisik. Sarah jadi berubah ya, secara biologi siap melahirkan. Abraham juga begitu, secara biologi siap untuk membuahi Sarah untuk melahirkan. Dan kita bisa saksikan bagaimana Sarah bisa performansnya yang udah tua diubahkan oleh Tuhan dan akhirnya disukai oleh Raja Abimelek kalau nggak salah dari Gerar itu. Dan kita melihat ya itu bagaimana perjanjian Tuhan mencakup pemulihan fisik. Dan saya melihat ini adalah satu perjanjian yang mencakup bukan hanya rohani saja tetapi fisik gitu. Ini adalah bukti yang paling jelas. Dan buat kita ya yang hidup di akhir zaman, kita akan menghadapi krisis akhir zaman yang jauh lebih besar dari krisis manapun di dunia yang pernah terjadi ya dalam sejarah yang pernah terjadi. Nah, masalah fisik kita itu udah begitu merosot. Apakah kita yang misalnya udah terkena stroke takdir, kita tidak akan layak bagi Advent, bagi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kita yang terkena kanker, kita yang terkena diabetes ataupun penyakit yang lain-lain ya yang telah menggerogoti fisik kita begitu jauh ya kesehatannya. Apakah kita tidak layak untuk peristiwa-peristiwa akhir zaman gitu? Apakah kita tidak siap? Kalau janji Tuhan tidak mencakup pemulihan fisik kita, itu berarti kita yang mengalami penyakit-penyakit seperti itu adalah takdir untuk tidak mengalami ya hal-hal seperti itu. Ya mungkin kita nggak dibinasakan, kita bisa diselamatkan, tapi apakah kita tidak layak menjadi umat-umat yang bisa melihat Tuhan itu hidup-hidup gitu? Bagi kita yang sudah sakit dan sakit kita itu udah begitu lemah gitu.
Saya melihat perjanjian Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Abraham itu mencakup pemulihan manusia sampai pada bentuk gen, karena dosa itu masuk sampai ke kedalaman seperti itu. Dan ketika Tuhan memulihkan, Dia berkuasa, Dia telah buktikan kepada Sarah dan Abraham, Dia bisa berubah, Dia bisa mengubah kondisi gen mereka sehingga mereka kembali menjadi muda kembali. Oke, itu aja. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih, Brother Epping, Halo, untuk Bin. tambahannya. Ya, Halo, silakan, Brother. Brother Erik. Minta maaf, kita lagi 20 menit ini kita pikir bersamaan ini. Jadi sekali lagi kenapa kita rindu untuk mengambil kesempatan lebih cepat. Oke, jadi memang ini menarik, saudara-saudara. Dan ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan memang apa yang Ebing sampaikan itu benar. Kita akan dipulihkan secara fisik. Tapi tidak akan tiba pada keadaan sempurna. Itu yang kita maksudkan. Kita tidak akan memiliki fisik kembali seperti Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Itu tolong mesti sadari. Dan memang keadaan pemulihan secara pola kehidupan itu yang kemudian dimiliki itu memang telah dinikmati oleh beberapa manusia ya yang ada di bagian belahan dunia sampai saat ini ya. Ada suku Hunsa, ada juga di Jepang yang orang-orang yang menghidupkan kehidupan dengan pola hidup yang sehat ya. Kemudian pada akhirnya mereka itu menikmati berkat di dalamnya. Tapi yang kita maksudkan adalah tidak ada ya di antara orang yang akan berada di dalam keadaan kembali memiliki fisik yang sebelum Adam jatuh di dalam dosa. Itu orang mesti sadari ya. Kita bahwa setuju dengan itu. Setuju. Memang keberadaan kita itu akan seperti itu, dan sesungguhnya kita mesti lihat ya bahwa pembenaran oleh iman juga adalah kita dapat menikmati manfaat kesehatan yang Tuhan karuniakan. Ini kita tandai yang kata karunia ya. Sebab kasih karunia juga itu kita bisa terima ya melalui pembenaran oleh iman. Kenapa? Ada bukti yang menjelaskan penjelasan ini ya. Salah di antaranya adalah orang-orang muda yang dibuang di Babylon, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, Alkitab mengatakan bahwa mereka 10 hari berikan waktu 10 hari dan kemudian mereka akan berada dalam keadaan di mana mereka berada lebih dari orang-orang yang ada pada waktu itu, khususnya orang-orang bijaksana. Dan kita lihat ya, ini secara teori, saudara-saudara, teori kesehatan apapun itu, teori kecerdasan apapun, tidak ada satu teori yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dalam 10 hari mereka bisa berada dalam keadaan puncak secara fisik dan puncak secara pikiran ya. Jadi kita bisa melihat di sana itu adalah kasih karunia. Kalaupun kita masih bisa menikmati kesehatan sampai saat ini, itu adalah kasih karunia. Tapi juga itu tidak akan melepaskan ya kebenaran yang akan Tuhan berikan untuk mengatur kita untuk hidup dalam kehidupan yang sehat. Seperti itu. Tapi bukan mencari kekudusan ya, beda pola hidup yang sehat, kemudian mencari kekudusan ya, tubuh lewat menghidupkan akan kebenaran itu. Jadi Injil juga mengaruniakan itu, saudara-saudara. Kita mengalami itu waktu kita kuliah di UNCLAP, memang ada royal sebelumnya, kemudian ketika semua tamat, dan pada akhirnya tubuh berada dalam keadaan degradasi yang paling merosot dan dapat rasa semua mati. Tapi kemudian ada doa yang disampaikan seperti itu, Tuhan, kalau kita misalnya selesai, nggak ada guna kalau kita pada akhirnya semua mati. Dan Tuhan karuniakan ya, kasih karunia-Nya lewat keyakinan pada kekuatannya, ya, pada kebenarannya, dan kita masih boleh menikmati kesehatan sampai saat ini yang sebenarnya somati ini. Ini somati ya, sebenarnya kalau mau ikuti secara keadaan fisik ya. Kemudian yang kedua ya. Jadi ketika Tuhan memulihkan kita ya, itu juga akan berada di dalam keadaan, kita akan berada di dalam keadaan hilang semua prasangka, saudara-saudara. Akan hilang semua prasangka. Sesungguhnya pergumulan kita pada akhirnya ini berhubungan dengan ini ya. Berhubungan dengan ini, dan kita bersyukur bahwa Tuhan masuk ya melalui Injil dan Tuhan menyelesaikan masalah dosa di sana. Seperti itu, saudara. Ketika kita ketika kita menyadari akan realitas bahwa Tuhan menyelesaikan masalah dosa di sana, kita akan dipulihkan, saudara. Dan kita bersyukur ada satu kutipan yang Onang kasih terakhir yang kita lihat di sana bahwa pikiran yang baru itu sejajar dengan kekudusan, dan itu cukup sampai di situ, saudara.
ketika Tuhan membaharui pikiran kita. Dan itulah wilayah di mana Tuhan menyelesaikan masalah dosa dan kita menikmati ya sampai di wilayah itu. So, tidak ada lagi kita mau berpikir si A, si B atau lembaga apapun yang kita akan berpikir secara prasangka ya. Karena sesungguhnya Injil telah menyelesaikan masalah itu. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah ketika kita melayani, kita akan melayani itu bukan sesuatu yang kita anggap itu adalah bagian dari kita andil, kemudian olehnya kita dapat membantu pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan akan baik dan kita ada usaha yang kita bisa klaim kepada Tuhan. Tidak seperti itu ya. Pelayanan apapun yang akan dihasilkan itu adalah bagian dari ucapan syukur karena keselamatan yang Tuhan berikan. Itu pelayanan yang benar. Perbuatan atau hasil-hasil kebaikan yang akan dihasilkan itu bagian dari ucapan syukur. Oleh karena keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam jaminan kepastian melalui pengorbanannya di salib. Jadi itu yang itu adalah bagian dari kuasa di dalam salib Kristus yang akan menggerakkan ya kehidupan kita. Dan kita harus juga mengatakan bahwa kalau seandainya kita telah memiliki kebenaran itu, maka itu akan secara alamiah itu akan dibagikan, saudara-saudara. Dan memang kita melihat ya, pekabaran pembenaran oleh iman 1888, kita mesti jujur bilang itu bukan untuk orang yang ada di luar sana, saudara-saudara. Itu yang kita mesti bilang, bahwa pekabaran ini adalah pekabaran untuk mereka yang ada di dalam. Ini kita ingin sampaikannya, bahwa pekabaran ini untuk mereka yang akan di dalam, yang belum mengetahui tentang jaminan kepastian keselamatan di dalam Kristus, yang walaupun telah menerima pekabaran malaikat pertama dan pekabaran malaikat kedua. Dan bagaimana peran kita di dalamnya adalah itu hasil dari kerinduan yang Tuhan tanamkan. Kita bersyukur ya bahwa Brother Dolphin telah mengambil bagian di dalamnya. Dan teman-teman yang lain, ada Sister Joy. Ya, kita bersyukur melihat bahwa telah diubahkan oleh Tuhan dan telah dipulihkan di dalam kebenaran Kristus dan telah turut mengambil bagian di dalam kerinduan untuk menyampaikan pengabaran ini. Dan bagaimana sesungguhnya kita mengambil bagian, saudara-saudara? Ada satu ya wejangan yang Tuhan berikan untuk pola penginjilan ya, yang Tuhan berikan yang kalau tidak salah di buku Hidup yang Terbaik. Pertama Yesus berbaur, kemudian yang kedua Yesus melayani kebutuhan, dan kemudian apalagi yang Yesus bersahabat dan melayani kebutuhan mereka, dan kemudian ajaran di dalam kebenaran Injil itu diberikan untuk keselamatan. Jadi itu ya, itu adalah hasil alami yang akan dimiliki dan tidak ada satupun di dalam pikiran mereka yang melayani di dalam kebenaran ini untuk mengklaim ya ada usaha jasa baik yang dilakukan. Tidak seperti itu. Akan tetap berkata sebagaimana Rasul Paulus, harta yang kami miliki ini akan tetap berada di dalam bejana tanah liat. Itulah realitas mereka yang digunakan oleh Tuhan ya untuk melayani. Jadi kita bersyukur ya bahwa orang sementara berada di dalam keadaan di mana kita sementara dituntun dalam kebenaran ini dan pada akhirnya akan diubahkan oleh kebenaran ini dan kemudian kita akan mengimbasi orang-orang yang ada di sekitar kita sehubungan dengan kebenaran ini, khususnya mereka yang berada telah menerima pekabaran malaikat pertama dan pekabaran malaikat yang kedua yang nantinya akan kita kuatkan dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Oke, itu mungkin yang bisa ditambahkan untuk bagian ini. Terima kasih brother dan semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pastor Erik. Puji Tuhan, inilah kebenaran yang sesungguhnya ya. Dan kita berterima kasih kita bisa memiliki pekabaran ini ya, untuk menjadi kekuatan buat saudara dan saya bertumbuh di dalam Kristus. Di sini dinyatakan ya bahwa bagaimana keadaan manusia yang sebenarnya ya. Versi Alkitab, versi Rasul Paulus ya. Apa? Ya. Pengalaman mereka adalah pergumulan dengan dosa yang tak ada hentinya. Dan itulah yang sebenarnya, tetapi terus-menerus dikalahkan. Makanya saya bilang tadi di awal, saya meragukan kalau ada orang suci hari ini. Saya meragukan kalau orang benar yang dalam bertumbuh, saya aminkan. Ya. Dan parahnya lagi kalau ada yang mengaku-ngaku suci, mengaku-ngaku benar. Kita semua ada di dalam proses. Tadi juga sudah disinggung Brother Erik, Brother Ebing. Ya. Yang mau disampaikan di sini, hello, sadar, kita ini siapa? Keberdosaan kita ini bagaimana? Kita ini hamba dosa. Itu dulu kita mengerti realitasnya, keadaan yang sesungguhnya. Itu dulu kita mengerti. Halo.
Ya, berarti Halo bro. Mungkin mengaku suci dan benar hampir tidak ada ya, dan mungkin tidak ada. Tetapi suka menyalahkan, ya, itu banyak sekali loh. Suka menghakimi itu banyak sekali, dan itu sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Ya, terima kasih itu aja. Thank you, Pak Reddy. Ya, saudara-saudara, kita lihat ya, betapa lemahnya kita manusia, betapa kita sangat tidak berdaya. Sekarang ada jalan keluar. Oke, dari apa yang kita bahas di atas tadi, ini kita lanjut ya. Apakah ini dapat disebut pengalaman orang Kristen yang sejati? Ya. Maksudnya banyak orang yang berpikir demikian tuh seperti ini, ya beginilah kita orang Kristen jatuh bangun dalam dosa. Banyak yang berpikir demikian. Mengapa Rasul Paulus dalam derita jiwa berseru, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7:24 ya. Apakah seorang Kristen yang sejati mengalami tubuh maut yang sangat buruk sehingga jiwanya terpaksa berseru untuk dibebaskan? Tentu tidak. Ya, kita akan lihat. Sekali lagi, siapakah dia dalam menjawab seruan yang sungguh-sungguh ini sebagai seorang pembebas? Siapa dia? Kata Rasul itu, aku bersyukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam ayat lain juga berkata tentang Kristus. Ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Siapa dia? Kristus. Ya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Mungkin saudara-saudara sudah baca ya, karena ini sudah di-share di grup. Tapi pengalaman saya, puji Tuhan, sangat indah ketika dibahas lagi bersama-sama. Ternyata dengan semua kelemahan kita, dengan semua ini yang kita bahas di atas tadi, ya, pengalaman kita yaitu adalah tidak ada henti-hentinya dengan dosa, dan itulah yang sebenarnya. Terus-menerus kita berdosa. Ada jalan keluar. Siapa? Yesus Kristus. Ini mungkin terdengar basi, karena ribuan kali kita dengar, bahkan jutaan kali. Tapi pernahkah saudara dan saya menilik perkataan-perkataan ini? Ya, ayat-ayat ini, firman Tuhan ini, secara mendalam untuk diri pribadi agar kita bisa mengerti dan melihat kebenaran itu yang sesungguhnya. Yesus jalan keluar. Kita lihat di sini lagi ya. Sekali lagi Kristus telah menyatakan misi pribadinya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 61 ayat 1. Nah, ini kita lihat bagaimana Yesus, bagaimana caranya ya. Perambahan dan penawanan ini telah dibahas sebelumnya. Adalah penawanan dosa, yaitu perhambaan terpaksa untuk berbuat dosa. Tadi Rasul Paulus bilang di atas ya, walaupun berlawanan dengan keinginan saudara dan saya, disebabkan oleh kuasa kecenderungan untuk berbuat jahat. Ya, kuasa kecenderungan untuk berbuat jahat. Baik yang diwariskan dan yang kita peroleh, dan kebiasaan-kebiasaan jahat.